Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan kepada setiap makhluknya. Segala puji bagi Allah yang mencukupi segala kebutuhan hamba-hambanya. Dan segala puji bagi Allah yang mengampuni dosa-dosa makhluknya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dan semoga dilanggengkan kenikmatan hingga surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita lakukan, mengikuti sunnah-sunnahnya, mencintainya lebih dari apapun yang ada di dunia, semoga menjadi bukti kecintaan kita kepadanya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ya pembahasan yang kedua, yakni yang ketiga ya. Yang ketiga yakni tentang sumpah, bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Bersumpah nama selain Allah. Ya. Jadi kita sering ya Bu dengerin orang ngomong sumpah demi Allah. Atau yang sekarang lagi tren itu sumpah demi apapun. Itu sering ngomong seperti itu. Ya. Ini anak-anak ABG sering sekali ngomong ini. Atau anak-anak gaul ini ya. Kalau ini ibu-ibu sudah enggak gaul ini. Ya. Ibu-ibu rumah tangga wae Ustaz. Ya, Masya Allah. Mereka mengatakan, ya, sumpah demi apapun, sumpah demi semesta. Wah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah jenis kesalahan fatal yang sering terjadi pada sebagian wanita. Yakni ketika ia bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Karena ini termasuk jenis syirik asghar. Termasuk jenis syirik kecil, ya. Namun, ya, jika seseorang bersumpah meyakini, ya, jika orang yang bersumpah meyakini bahwa sesuatu yang ia jadikan sumpah tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan Allah atau bahkan lebih agung darinya, maka syirik kecil tersebut berubah menjadi syirik akbar. Ya. Itu dengan catatan dia meyakini apa yang menjadi sumpahnya dia itu menyamai Allah atau lebih dari Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar. Ya. Ini sumpah. Ya. Atau yang dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan al-yamin. Ya, sumpah, ya. Ketika mereka bersumpah itu saling memegang tangan orang lain. Jadi kalau sumpah pegangan ini. Makanya disebut al-yamin. Ya. Adapun secara syarak, ya,
Sumpah itu berarti apa? Menguatkan sesuatu dengan menyebut nama atau sifat Allah. Ya. Ya. Jadi sumpah itu berarti menguatkan sesuatu dengan menyebut nama atau sifat Allah. Lalu sumpah itu dikatakan sah menjadi sebuah sumpah jika apa Bapak Ibu? Jika ya, sumpah tersebut dinilai sah jika menyebut nama Allah. Itu baru sah. Atau nama-namanya ya. Sumpah demi Ar-Rahman, sumpah demi apa lagi, nama-nama Allah ya. Atau dari salah satu sifat dari sifat-sifatnya ya. Dulu ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sedang berjalan dengan kendaraannya. Lalu ia bersumpah atas nama bapaknya. Bersumpah atas nama ayahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum min kana man kana khalifan falyahlif billah aw liyasmut. Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama bapak-bapakmu ya. Jadi sumpah demi bapak tidak Bu ya. Sumpah demi ibu. Terus ada orang gini, ayo sumpah tabrakan gitu. Ada nggak gitu? Ini loh, ini bahaya ini. Dan sumpah yang seperti ini tidak sah. Ya, ini bukan sumpah tapi nyumpahi ya. Ini tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh. Barang siapa, ya, mangkana khalifan, falyahlif billah. Kalau engkau bersumpah, sumpahlah atas nama Allah. Dan auliyasmut, kalau tidak bersumpah atas nama Allah, maka jangan berbicara tentang sumpah. Ya, atau lebih baik diamlah. Ya. Sudah diam saja. Ya. Ini karena sikap mengentengkan, ya, seseorang itu mudah untuk apa? Untuk mengucap apa Bu? Sumpah. Sumpah. Mau janji loh, janji. Apa? Janji mau ngirim makanan. Ya. Atau sekarang kan musim mangga ya. Ustaz nanti janji Ustaz. Sumpah wis, tak kirim nanti. Kalau apa? Kalau manggaku ini berbuah. Sampai berbuah 2 kali ora tahu dikirim. Ini namanya sumpah dusta ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat faqad asrak. Maka dia telah berbuat syirik. Bersumpah atas nama selain Allah maka dia syirik. Ya. Bersumpah selain atas nama Allah maka dia telah berbuat syirik. Maka jangan pernah bersumpah atas nama selain Allah. Dan kapan toh kita boleh bersumpah, Bu? Kapan, Bu? Di saat-saat penekanan urusan-urusan yang darurat. Ya. Urusan-urusan yang darurat. Untuk urusan sepele, ya, hanya ketika berbicara saja,
Kamu tadi tahu enggak? Aku ketemu Ustaz Arifin. Demi Allah loh. Gur ketemu Ustaz Arifin demi Allah loh. Ya. Kok mudah sekali bersumpah. Ya. Sumpah itu sakral ya, Bapak Ibu. Sumpah itu sesuatu yang penting. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan sumpah kecuali pada sesuatu yang memang ditekankan. Ya. Apa yang ditekankan ya tentunya perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang menyangkut maslahat. Ya. Baru bersumpah beliau itu. Ya. Makanya kita gunakan sumpah itu pada tempatnya. Kalau tidak, ya ini tadi, siapa yang bersumpah selain atas nama Allah, maka telah berbuatlah syirik. Ya, maka ia telah berbuat syirik. Ya. La tahlifu bi abaikum wala ummahatikum wala bil andadi wala tafu illa billah. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian atau ibu-ibu kalian atau sekutu-sekutu Allah. Janganlah kalian bersumpah kecuali nama Allah. Ya. Lu sumpah demi Ka'bah tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Sumpah demi penutup kubah penutup Masjid Nabawi warna hijau. Wah, angel menaruh sumpah ya. Ya, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Makanya ya, sumpah itu hati-hati. Hati-hati kalau bersumpah. Ya. Tidak boleh sembarangan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini ada seorang wanita yang disebutkan ketika ia bersumpah demi tanggunganmu, demi amanahmu. Amanahi sesuatu yang berat, sesuatu yang baik, tapi tidak boleh kita pergunakan untuk apa? Untuk bersumpah demi amanah, tidak boleh ya. Dilarang seperti ini. Nah, ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Buraidah riwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man khalafa bil amanah falaisa minna. Nabi bilang, siapa yang bersumpah dengan amanah, dengan menggunakan amanah, maka bukan dari golongan kami. Ya. Amanah itu apa, Ustaz? Ya, amanah itu sesuatu yang dibebankan kepada Anda. Ya. Ya. Gini contohnya, guru. Jadi guru. Sumpah, aku guru, mosok ora percaya. Ya. Maka sumpah seperti ini tidak sah. Ustaz, bagaimana hukumnya sumpah pocong, Ustaz? Ya kan? Sumpah pocong itu gimana tuh? Ada yang tahu sumpah pocong itu gimana? Gimana, Bu? Bapak-bapak ada yang tahu ini? Sumpah pocong itu gimana? Ini loh. Sumpah pocong, ya, ketika ada dua orang berseteru. Ya. Kemudian mereka saling berargumen, mereka apa? Ya, bersikukuh dengan apa? Dengan pendapatnya. Bersikukuh dengan pendapatnya. Pokoknya kamu yang salah, enggak, kamu yang salah. Ya, sumpah pocong. Nah, dalam tinjauan syariat boleh enggak seperti ini? Boleh enggak, Bu, kira-kira? Enggak. Enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Ya, kalau dari tinjauannya ya, kalau dari diadakannya sumpah pocong sendiri, ini sudah termasuk bid'ah yang diada-adakan. Karena tidak ada tuntunan untuk perkara sumpah pocong. Ya. Dan kalau di situ ada permohonan atau menyebut kepada selain Allah, maka jatuh juga dia kepada dosa syirik. Ya. Maka lebih baik dihindari sumpah pocong ini. Ya. Kunci urip kok dipocong. Dan yang paling penting apa? Tidak sesuai dengan syariat. Gitu ya. Nah, ini.
Karena tadi ada yang tanya juga soal sumpah kosong. Kemudian ya mereka yang mengucapkan sumpah demi Nabi, demi Ka'bah, ya, demi apa lagi ya, demi anak, ya. Bahkan ketika Anda menyebut demi Allah dan Rasulnya, pernah dengar nggak orang bersumpah seperti ini? Ini tidak boleh, ya. Demi Allah dan Rasulullah tidak boleh. Cukup Allah, demi Allah selesai. Makanya konsekuensinya apa? Kalau Anda mendengar orang yang sudah berucap nama Allah, percaya. Ya. Contoh punya pembantu, ya. Pembantumu ini kalau memang dia dicurigai ngambil apa? Gelangmu mungkin. Ya. Kamu interogasi di A, B, C, D, tidak ngaku-ngaku. Terakhir kamu bilang, sumpah demi Allah, engkau tidak mengambil gelangku. Sumpah demi Allah, saya tidak mengambil. Selesai, percaya. Setelah itu dianggap selesai. Ya, karena orang yang bersumpah atas nama Allah, kemudian dia mengingkarinya, maka dia akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bahayanya. Maka kira-kira kalau suruh milih azab ya, azabmu atau azab Allah yang paling bahaya ini? Ya azab Allah. Makanya kita nggak perlu sudah disumpah, sumpah loh ya, nggih. Sesuk-esuk sik penasaran, kowe tenan toh? Orang jika gelangku sumpah, Mbak, sumpah lagi. Ya. Kalau sudah sumpah atas nama Allah selesai. Ya. Nah, Ustaz, kalau dia berlindung atas nama Allah, biarkan dia berlindung pada nama Allah. Jika dia benar, maka Allah akan mengampuninya. Jika dia salah, dia sedang mempermainkan nama Allah. Ya, bukan nama kita. Kita itu siapa? Ya. Tapi kalau mempermainkan Allah, Ialah yang maha menciptakan manusia, yang maha kuat azabnya. Maka tentunya ya, kalau kita seperti itu, ya sudah mendengar orang lain bersumpah, maka kita percaya saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz, bagaimana hukumnya jika pedagang itu banyak bersumpah untuk melariskan dagangannya? Pernah seperti ini, Bu? Ya. Bakul pelem, ya. Ini Bu, mang tumbasi. Kulo jamin kabeh manis. Kabeh loh. Padahal tidak semuanya manis. Ya. Nah, ini. Kalau jenengan jualan sesuatu yang tidak Anda mengerti keadaannya, contoh buah seperti itu ya, atau sesuatu yang tidak bisa Anda icipi, maka ketika ditanya, misal jual beli kambing, Mbak, ini kambingmu gimana? Ya kalau sepengetahuanku dia sehat. Tapi aku tidak tahu penyakit lain yang ada di dirinya. Soalnya tidak nampak di sini. Tak lihat fisiknya ya baik, doyan makan, nya juga sempurna. Ya tanda-tanda sehat dia sehat. Tapi qadarullah, setelah jual beli dibawa pulang sampai sana sakit. Termasuk menipu enggak yang pertama? Enggak. Karena dia juga enggak tahu. Ya. Tapi kalau sampai dia menyembunyikan, ya apa aibnya, kekurangannya, kemudian ketika ditanya, ini apa namanya sehat enggak kambingmu ini? Ya, yo sehat no. Deloro ora. Padahal dia tahu itu punya sakit, maka dia sudah berdusta. Ya, dia berbuat zalim dengan menipu orang yang hendak beli kambing padanya. Nah, ini termasuk apa? Sumpah palsu. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ya, satu hari Abdullah bin Umar menjual kepada seseorang budak dengan harga 800 dirham. Dulu ya. Itu 800 dirham. Masya Allah. Kok ngantuk ya saya? Padahal ngomong terus iso ngantuk. Ini mungkin ya hawanya syahdu ya. Masya Allah ya. Oke.
Ya Allah. Abdullah bin Umar menjual salah seorang budaknya kepada seseorang dengan harga 800 dirham. Ya, dalam kesepakatannya ketika akad, dia sehat, ya. Punya penyakit enggak punya. Oh, yang ditambahkan itu enggak ada kok, ya. Enggak ada yang ditambahkan. Selesai jual beli, dibawa pulang. Lalu waktu itu masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu berselisih Abdullah bin Umar dan satu orang ini, selisih. Iya loh. Ngomongnya apik, jebul loro-loronen, nah gitu. Bahasanya gitu. Oh, namanya budak itu dimanfaatkan tenaganya. Dirawat, ya. Nah, sekarang tidak ada budak ya. Tidak ada. Ya. Kalau ada saya butuh 2 ini. Gue nyupir siji, gue ngumbai siji ya. Tapi di sini tidak ada, ya. Makanya perselisihan ini dibawa kepada Khalifah Utsman. Diadukan. Ya Khalifah, ya. Ini saya tuh merasa ditipu. Ya. Karena ketika akad dia saya tanyai, ya, ada penyakit enggak budak ini? Ada penyakit, dia jawab enggak ada. Padahal aku bawa pulang, ternyata dia itu sakit. Sakitnya sesuatu yang tersembunyi. Nah, Khalifah ya tanya, lah kamu tahu nggak budakmu itu sakit? Ya nggak tahu ya Khalifah. Ya aku nggak tahu menau. Ya ini. Kemudian apa yang terjadi? Budak itu dikembalikan kepada Abdullah bin Umar yang harga 800 tadi. Ya. Karena Abdullah bin Umar merasa dia itu tidak pernah menipu, maka Abdullah bin Umar pun bersumpah, demi Allah, aku tidak pernah menipu dia. Ya, mana kembalikan saja budakku, nggak apa-apa. Diambil lagi. Dan berkat kejujuran Abdullah bin Umar disebutkan ya bahwasanya setelah beberapa hari budak itu bersamanya, ya ditawar orang, budak itu dibeli orang dan lakunya bukan 800 tapi berapa? 1.500 dirham. Badira kira-kira. Inilah keberkahan dari kejujuran. Ya. Walaupun kita temui Ustaz, ya, saya kok ya seperti itu neng ora bati neng duit. Lah bati ini apa? Ya. Untung itu tidak harus dengan jumlah uang ya. Mungkin bisa jadi hanya kembali modal, tapi apa? Disertakan keberkahan oleh Allah di situ. Makanya apa? Satu keberkahan mengundang keberkahan yang lain. Satu kebaikan mengundang kebaikan yang lain. Ternyata apa? Menjadi sebab daganganmu laris. Begitu, ya. Saya jualan sirup. Nanti Nuno dijual ke ya? Ini jual sirup, ya, stroberi dan nanas. Kenapa saya jual sirup ini? Karena saya tuh cari potensi usaha yang bukan hanya saya saja yang untung. Dan sebabnya apa? Menjadikan usaha saya lancar. Saya cari itu mikir. Ternyata mudah saja. Ya, alhamdulillah. Waktu kita di rumah sakit, ketemu orang yang cuci darah. Ya. Dia jualan stroberi. Setiap ke rumah sakit itu bawa stroberi. Nah ini mungkin jalan rezeki ini. Karena saya ngelarisi dia yang butuh uang untuk berobat. Biasanya doanya seperti ini mustajab. Saya beli di sana. Ya, Mbak, nanti tiap hari saya minta 10 kilo. Setiap kita ketemu berikan 10 kilo. Ya. Oh ya Ustaz, betul Ustaz. Betul, saya bilang. 10 kilo. Ya. Sampai rumah diproses istri saya. Ya. Kami share ke jamaah, ke ini ya. Pasang status saja. Sekarang kan orang kepo banyak ya. Kepo status ini. Nah ini lihat, oh itu sirup apa? Ini sirup stroberi. Bahannya apa? Stroberi, air sedikit,
kemudian ada gula pasir, lalu ada madu dari Yaman. Memang saya sematkan di situ, ya. Tentunya dengan apa? Dengan harapan yang meminum ini dapat manfaat yang baik. Ya. Itu saya jual. Alhamdulillah, ya. 100 botol, 50 botol, laris terus. Ini loh, ya. Jadi kita bermuamalah itu bukan melulu hanya cari faedah saja, tapi dengan niat membantu, ya, memudahkan urusan orang lain. Maka sungguh benar apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Ya, gitu. Makanya ini salah satu contoh bahwa keberkahan itu tidak melulu dengan uang, tapi bisa juga dengan apa? Perkara-perkara yang menyebabkan dagangan Anda semakin berkah dan semakin laris, atau dimudahkannya segala yang sulit dalam hidup Anda. Begitu nggih? Nah ini, Masya Allah. Maka ketika ada orang yang bersumpah, ya, disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 10, wala tuti' kulla halafin mahin, ya. Dan janganlah kamu mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Jangan pernah mengikuti orang yang banyak bersumpah. Maksudnya apa? Ya sithik-sithik sumpah. Sumpah enak tenan. Wong mangan kerupuk dadak, wah enak tenan, sumpah enak tenan. Itu loh mudahnya bersumpah, ya. Nah, ini hindari orang-orang seperti ini. Ya. Ingatkan, ya. Mbak kowe mbok ngomong pisan ya aja kagan sumpah. Mbok kepangan sumpahe dhewe lho. Kan gitu ya kadang. Ya. Nah, ini bahaya sekali, ya. Ditunjukkan pula sumpah dalam jual beli itu menghilangkan barokah. Sumpah dalam jual beli. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalif munafiqatun lis-sal'ah mumhiqatun lil barakah. Bahwasanya sumpah itu menjadikan barang dagangan menjadi laris manis. Jadi kalau Anda jualan, ya Bu, rene Bu, enak iki. Sumpah iki asli. Gulone asli sumpah. Ya. Iki bahan-bahannya premium, sumpah ora percaya. Ya. Sumpah terus, ya. Laris, Bu. Apalagi yang beli ibu-ibu ngaji gini, wis percaya wae. Apalagi dia mengikat nama Allah. Percaya wae. Tapi ya ngomong seger tapi tidak seger. Oh namanya ini buah-buahan segar loh. Buah-buahan segar loh. Padahal wis nggak segar. Wis beberapa hari. Ini nipu nggak seperti ini? Oh nipu, ya. Terus ketika dia ngomong, ya, ini modalnya 10.000 loh Bu. Ini saya cuman ngambil faedah cuman 5.000, cuman sumpah itu Bu. Dikit badiku loh. Apalagi wajahnya kayak aku ini melas-melas gitu. Semakin syahdu, ya. Ini loh, ya. Maka hati-hati, ya. Mumhiqatun lil barakah, namun menghapuskan keberkahan. Jual beli kok pakai sumpah. Maka apa yang terjadi? Ya itu tadi, dihilangkan keberkahannya oleh Allah. Dagangannya resik. Ya. Jual gorengan. Ya. Laris. Mbak kok lengone kuning men? Iya no. Iki lengo sing paling baik iki. Sumpah kok. Sumpah ya. Sebetulnya enggak usah pakai sumpah saja laku loh. Ya. Enggak usah pakai sumpah, ya. Maka hati-hati sekali lagi dengan sumpah. Iyyakum wa kasratul khalif fil bai'i fa innahu yunafiqu tsumma yamhaqu. Hati-hatilah dalam bersumpah dalam dagangan, dalam menjual dagangan,
karena ia memang melariskan dagangan namun malah menghapuskan keberkahan. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, itu disebutkan seperti itu. Maka bagi yang masih bermain-main dengan sumpah, hati-hati. Ya. Lalu Ustadz, ya, bagaimana dengan mereka para pengobrol janji, Ustadz? Ya. Pengobrol sumpah, apakah mereka mendapatkan dosa? Nah, tentu. Ya. Pernah nggak dapat obralan janji, Bu? Pernah ya? Ya, pernah. Nggak usah jauh-jauh, sama temanku saja diobral janji aku. Ya. Nanti yo ngaji di Gora Aslam tak parani. Tenan sumpah wis to. Dandano sing ayu tak parani. Ditunggu sampai jam 1 lebih ternyata orangnya enggak kesini. Kesini orangnya sudah duduk. Ya, dan di tanganku kok orang ngampiri aku. Loh kan lali. Lah kowe kan wis sumpah barang hati-hati. Loh kan aku ngomong insya Allah. Loh, mesti nggo tameng kaya ngono kuwi. Kebanyakan Bapak Ibu, ya. Orang sekarang itu kalau ngomong insya Allah itu, ya, kebanyakan nggak jadi. Ya. Nanti tak hampiri ya, insya Allah. Beda dengan orang-orang dulu itu. Kebanyakan apa? Insya Allah itu apa? Mencari ridho Allah. Jika Allah mengizinkan, betul-betul sisi akidahnya dimainkan. Tapi karena ini ya, ya ilmunya ya sekaya ngono. Mengko daganganku laris tak jajake kabeh. Tak jajake dongakno wae. Lah wis didongake laris, ning ora dijajake. Nah ini bahaya. Saya nggak bisa membayangkan ya Bu, pengobrol janji ini. Wong sama satu orang saja akan menyebabkan dia ditagih oleh Allah. Apalagi yang diberi janji siapa? Sak kabupaten. Ya sak kutha. Apa meneh iki pilihan-pilihan ini. Ya caleg-caleg ini tidak usah janjikan. Cukup visi misinya saja terangkan, ya. Ini saudara saya ada yang nyalek, ya. Nyalek, aku nyalek dongakno. Ya tak dongake. Sepanjang engkau, ya, menjadikan kemaslahatan sebagai tujuanmu, insya Allah Allah ridho, ya. Silahkan. Tapi tidak usah banyak janji. Gue yang kepilih, kan ya toh. Nanti kalau terpilih, tak bangun ke pos rondo. Sepele ya. Apalagi ibu PKK itu seneng banget kalau dijanjeni. Bu, gue yang kepilih neng pantai, sak bis, piknik sak kesel murono. Janji, gue, wah nyoblos, menang, tagih. Dia Pak, lali. Nah, ini tanggung jawabnya di hadapan Allah gimana? Ya. Apalagi seorang laki-laki yang memberikan janji-janji palsu kepada wanita. Ini sering ini. Ya. Dan Anda sebagai wanita ya ojo gelem dikemprosi. Kok dikemprosi apa bahasanya? Dibohongi ya. Ini loh. Ya. Cuma diajak apa? Diajak WA-an ya. Wis salat. Sama orang lain perhatiannya. Ning karo adike dhewe sing wedok ora tau ditakoni. Wis salat bareng ora pernah. Lah iki dudu sanak, dudu kadang, dudu sedulur. Tapi dia cinta kepadanya. Ya. Ibu-ibu perlu ketahui ya. Orang itu susah dinasihati ketika dua perkara, Bu. Yang pertama adalah jatuh cinta. Itu dinasihati rada ngeyel gitu. Yang kedua apa? Judi online. Kuwi mbok nasihati mandek kok yen ndrung entek, ndrung anu ya urung mandek. Ya, itu pun kalau sadar dia, ya. Makanya kalau diberi harapan, Ustaz, ini ada seorang laki-laki, Ustaz, ya. Memberi harapan saya. Harapannya apa? Saya akan dinikahi tahun depan. Terus ya ini dia intens seperti hubungan sama saya gini. Kalau Anda dijanjeni tak nikahi tahun depan ya selesai. Setelah janji itu sudah salinglah berhadapan apa? Dengan kehidupan masing-masing sampai hari H ketemu. Kecuali sesuatu yang urgent untuk dibahas. Dan itu pun tidak perlu berduaan. Ya, jika memang bisa dibahas dengan keluarga, bahas dengan keluarga mereka.
soal pernikahan mereka, soal apanya. Karena ini pintu perzinahan terbuka di sini. Ya. Apalagi sampai ya foto apa ya? Pre-wedding ya? Iya. Foto sebelum nikah itu. Ya. Oh sebelum nikah wis ya. Ya. Ini rangkul-rangkulan gitu ya. Ini tidak takut dosa. Dan dosanya itu ditunjukkan kepada orang lain. Bayangkan itu. Ya. Ustadz, hukumnya memamerkan kemesraan di hadapan umum itu gimana? Kira-kira gimana, Bu? Ya. Ya dilarang seperti ini. Ya. Yang satu, karena apa? Hilangnya rasa malu di antara kalian. Ya. Yang kedua, membuat orang lain iri. Ya, kalau yang iri ini orang soleh, didoakan baik Anda. Tapi kalau yang iri orang hasad, jadi ain Anda. Makanya banyak keluarga hancur, rumah tangga yang gak jelas. Karena apa? Dia pamerkan setiap apa yang menjadi kebahagiaannya. Gak semua orang bahagia dengan bahagiamu, Bu. Ya, apalagi orang-orang yang hasad. Ya. Makanya ketika apa? Ketika memiliki hubungan, berikan kepastian. Apalagi Anda yang punya anak perempuan ya. Sering-seringlah tanya kepada anakmu perempuan. Kamu punya teman laki-laki atau siapa yang menyukai kamu enggak? Ya. Oh punya, Bu. Siapa? Ini. Suruh datang ke sini. Kalau kamu dia itu enggak mau datang ke sini, berarti kamu tuh cuman dibuat having fun sama dia. Ya. Makanya sebetulnya mudah kok. Kalau cinta sama perempuan, datangi walinya. Itu tanda keberanian untuk bertanggung jawab, Bu. Ya. Tapi kalau ya sekarang ya aneh ya. Aneh. Sing perempuan ya nun sewu memberikan peluang untuk itu. Ya. Aku tak ketemu bapakmu ya. Ojo Mas, waktune rong pas. Gua ketemu nang wedangan we. Engko jembutan aku nang perapatan we. Lihat itu. Ya. Padahal yang laki-laki sudah mau menghalalkan. Nah ini. Jangan berikan pengharapan-pengharapan yang kosong. Sebab ketika orang itu sudah patah hati bahaya. Ya, bahaya. Demikian pula dengan apa? Laki-laki yang mempunyai hubungan dengan janda. Ini bapak-bapak ini. Ya, Pak. Kalau punya teman janda ya jaga. Jaga apa? Bukan jaga dirinya, jaga dirimu, Pak. Ya. Jangan memberikan pintu-pintu yang seakan-akan ayo toh kamu boleh masuk. Jangan. Ya. Ini loh. Perhatian yang paling utama kepada seorang janda adalah dengan menikahinya. Itu ya. Makanya kalau tidak ingin menikahi, tapi Ustadz, aku simpati dengan dia. Aku kasihan dengan dia. Anak 4, kecil-kecil semua, suaminya sudah meninggal. Tapi aku tidak mau menikahinya. Bagaimana caranya? Istrimu yang suruh ngasih. Ya. Nih, kasih nongka janda ya. Kamu yang ngasih biar tidak terjadi fitnah baina aku dan dia. Itu. Syukur-syukur istrinya sadar, Pak, mesake wis kae pengen bojo wae ora apa-apa. Ya lho, Pak, ini bapak guyu-guyu ini. Nah, ini ya. Ini kita berbicara tentang apa? Tentang janji ya. Ya, ini tidak jauh-jauh ke situ ya. Maka dalam surah Ali Imran ya, disebutkan ya, Ali Imran ayat 77 ya. Innal ladzina yastaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqal lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Ya. Ini pengubah janji, ya. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ini untuk orang-orang yang ringan menggunakan janji-janji Allah sebagai apa? Sebagai tameng perbuatannya. Ya. Apalagi sampai mendapatkan keuntungan. Keuntungan gimana? Contoh. Saya itu yang delok. Saya bagian orang yang waktu itu ngisi di masjid itu. Ini waktu iftar jama'i.
atau apa ya? Iftar itu apa? Buka bersama, ya. Buka bersama. Semuanya sudah diberi. Saya tahu ini, satu orang ini neng ngarep pintu itu dipindahke ning nggon montor. Mlebu meneh linggo ning nggon jero. Enek wong ngedumi. Mas, aku durung. Loh, ketoke wis ning ngarep kono sing sijine ditang gitu. Sumpah Mas, poso-poso ngapusi. Kuwi masalah sego sak kotak. Nasi kotak tuh. Ya, langsung. Setelah itu ya tak parangi ya. Mas, ini yo tak kasih sego kotak lu. Ini ngerasa nganggo sumpah. Aku tadi tuh lihat kamu bawa ke motor. Ya, itu kelihatan dari sini. Ya, kok kamu bilang sumpah belum dapat? Ya, hati-hati loh. Kamu memakan sesuatu yang bukan hakmu. Coba bayangkan saja Bu, kalau pas sudah dibagikan semua, toh, semuanya sudah dapat. Kemudian ada yang double dengan cara yang nggak baik seperti itu. Lalu tiba-tiba ada orang yang fakir, yang betul-betul dia itu seorang musafir, dia datang ke masjid itu dalam rangka nyari iftar. Dilihat gitu, tidak dapat apa-apa. Gimana perasaan seperti itu? Ya. Makanya orang yang ringan dalam bersumpah, balasan bagi mereka azab yang pedih dari Allah. Ya. Apalagi sampai disumpah dengan apa? Dengan Quran ya Pak ya. Demi Allah, ya, saya berjanji akan jujur dalam bertugas. Misal seperti itu. Tapi nyatanya nggak jujur dalam bertugas. Berarti ini termasuk menyelisihi sumpahnya kepada Allah. Ya, ini termasuk korupsi, ya. Oh, kampanye nih genah, tidak ada korupsi, tidak ada ini. Tapi nyatanya, nah itu. Ya. Nah, orang-orang seperti ini sangat mudah menukar nama Allah demi kepentingannya, maka dengan mudah pula Allah akan memberikan azab baginya dan tidak disisakan kecuali kehinaan untuknya. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ya, diperkuat dengan apa? Dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man khalafa ala yamin yaqtati'u biha malim ri. Ya. Ada barang siapa yang bersumpah demi mengambil hak orang lain. Haknya orang lain yang diambil. Contoh, ya. Contohnya apa ya? Nah, kajian ini, minuman itu. Minuman dia sudah habis. Ini cek ngelak. Udah aku ngelak ini ya. Haus. Lihat mana ini. Yang tersisa punya sebelah. Sebelah ini ngobrol terus. Ya bisa. Set, ya. Tangan 1000 bayangan ya. Ya. Cubles disedot. Nah, sama ini. Mana? Loh, itu minuman saya. Kok diambil? Bukan ini minuman saya, ngawur. Enggak, lah ini di depan saya. Loh, punya saya. Dia itu sudah tak tandai loh. Ya, sobek pinggirnya. Ternyata itu ditandai pinggirannya itu ada sobeknya. Dan dilihat, sobek. Oh, ini kena kuku tadi kok. Nah, orang zalim ya, ada saja. Ya. Loh, ini masjid loh, kamu kok seperti itu, enggak boleh. Loh, ini juga masjid loh, kamu kok mitnah orang. Ya lah. Nah, dia, loh, enggak boleh itu. Itu namanya maling. Enggak boleh itu. Kenapa? Kamu menuduh kaum muslim. Padahal menuduh orang mukmin itu harus ada bukti. Oh. Karena yang ngaji ning atine sing ora ngaji, wujude tok sing ngaji. Ya, makanya masih berbuat maksiat, ya. Ini loh. Sumpah. Sumpah demi Allah. Itu adalah minumanku yang kamu ambil. Dia juga sumpah demi Allah.
ini adalah minumanku yang aku minum sendiri. Huwa 'alaiha fajirun, ya. Maka ia akan menghadap Allah sedangkan Allah murka kepadanya. Laki Allah wa huwa 'alaihi ghadbanun. Dia orang yang rugi karena apa? Akan menghadap Allah, Allah dalam keadaan ghadbun, ya. Ghadbanun, dalam keadaan marah kepadanya. Kenapa marah? Ya. Fa'anzalallahu ta'ala innal ladzina la yastaruna bi ahdillah wa aimanin tsamanan qalila. Ya. Hingga apa? Dibacakanlah firman Allah kepadanya, sesungguhnya orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, Allah akan memberikan azab baginya. Jadi nggak apa-apa, ya. Nanti kalau ada sinetron itu judulnya apa, Bu? Azab minuman kemasan. Ya, ini ya. Makanya hati-hati. Segala sesuatu yang bukan milik kita tidak usah ada sifat ingin miliki, ya. Sifat ingin memiliki, ya. Ini Ibu, ya. Dan pada riwayat yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih merinci dosa yang ditanggung oleh para pedagang yang bersumpah palsu dalam dagangannya. Ini dalam disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan tentang apa? Salasatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Tentang 3 golongan manusia yang kelak pada hari kiamat Allah tidak sudi memandangnya. La yanduru ilaihim, lihat saja nggak mau. Ya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikannya, tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya. Walahum adzabun alim, dan sesudah seperti itu sudah hina, tidak dilihat, tidak disucikan Allah, kemudian adzabun alim, disiksa dengan siksaan yang pedih. Ya. Siapa mereka? Rajulun kana lahu fadlul ma'i bitariq. Yang pertama adalah orang yang memiliki kelebihan air di perjalanan, akan tetapi ia enggan untuk memberikan kepada orang yang sedang melintasinya. Wong sing butuh. Anda contoh ya, contoh Anda piknik naik bis bareng. Sisi mau nginang ini wae. Napa to? Ngelak, ya timpet, delok ngas tekan. Padahal tujuannya Bandung lagi tekan Semarang. Suruh pegangan gini. Wis sabar sih. Lah kok dia ngeluarin air kemasan itu. Celeguk wis ora giling-giling. Taruh kene. Lah sing sebelah iki mbok wonge kebangetan kok ora nawani kan gitu ya. Maka wahai orang bahil, wahai orang pelit, ingatlah bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang bahil. Ya. Pernah enggak Anda lihat orang-orang dulu tahun 80-an, kalau Anda ke daerah Semanggi, ke daerah desa-desa itu, di depan itu ada gentong isi air. Pernah ya lihat ya? Pernah. Sekarang ada nggak? Sekarang ada nggak? Nggak ada. Ya. Ya sekarang mungkin bukan gentong ya, kendi itu loh. Ya. Dulu ada kendi. Kendi itu ditaruh di depan rumah supaya apa? Orang-orang pemilik rumah dapat berkah orang apa? Yang safar. Tuh. Mbah-mbah dulu kita itu, ya, mereka itu ngaji langsung praktek. Ya. Kalau diberitahu seperti ini, oh, berarti memberikan apa? Memberikan minuman kepada orang yang bepergian itu amalan yang baik. Sedekah terbaik adalah air, ya. Masya Allah dilakukan, ya. Wah, ganti generasi. Dulu itu mudah, air ledeng itu. Orang yang sugih, kaya, itu di luar rumahnya ada ledengnya. Biar orang kampung bisa ambil. Karena apa? Inilah amalan orang tua. Tapi berhubung sudah ganti generasi, ya, hartane dimiliki, diwarisi, tapi amal soleh tidak dilanjutkan. Makanya mulai merosot hartanya. Keberkahan juga, ya, ditutup ledengnya. Ditutup apa? Airnya. Wes, tidak dapat keberkahan. Ya,
Ini loh Bu. Dan apa yang Allah janjikan? Allah tidak melihatnya. Allah tidak menyucikannya. Dan Allah akan mengadabnya gara-gara apa? Bahil soal air. Ya. Nah kalau sekarang, ya, tidak nawani, bisa beli. Nah kalau di padang pasir kira-kira, kenapa kok sampai disebutkan seperti ini? Di padang pasir perbekalanmu banyak, airmu banyak, tapi maaf, ketika ada orang safar, engkau pura-pura nggak tahu. Ada kebingungan, aduh haus banget. Ya. Haus, kesian, sama. Tapi dia punya seperti itu. Ya. Dan sekarang kita, wong air itu wis turah-turah. Bahkan ada orang haus, bisa kita belikan air es atau es teh jumbo. Ya. Bisa. Ya. Nah, ini Masya Allah. Tapi kadang kita pelit. Atau tidak mau repot. Padahal keutamaannya apa? Banyak sekali. Ya. Makanya ibu-ibu jangan remehkan amal-amal yang sepele seperti ini. Nyatanya yang sepele ini bisa menjadi bukti kita tuh beriman kepada Allah atau tidak. Ya, ini loh. Oh berarti Ustadz, kalau sekarang tidak kendi Ustadz. Tapi di depan rumah saya sediani lemari. Saya taruh air kemasan kecil-kecil itu. Boleh, tidak apa-apa. Yang tujuannya meringankan beban orang. Ya. Nah itu. Nah ini maaf ya, orang bahil tidak usah dengarkan omongan saya. Ya. Hanya untuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, yang menginginkan ridha Allah melalui amal-amal soleh seperti ini. Oke, yang kedua disebutkan, ya, warajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa di dunya. Yang kedua adalah orang yang berbaiat, janji setia. Baiat itu janji setia kepada seorang pemimpin. Misal Anda punya pemimpin kajian ini, ya, ketuanya, wahai ketua, aku berbaiat kepadamu, aku setia. Aku akan mengikuti kajianmu. Ya. Tapi, ya, ternyata ada udang di balik bakwan, ya. Ada udang di balik batu. Keinginannya bergabung itu tidaklah lain hanya untuk mencari keuntungan dirinya. Karena apa? Dia itu bakal kerudung. Mbak, aku tak melu kowe ya. Iya, ning ya kuwi tolong ya. Iki sampelna jamaah. Mungkin kowe yang berhasil, kowe itu pirang persen. Hanya untuk kepentingan dunia. Ya. Berbaiat hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia. Loh Ustaz, berarti apa Anda boleh jual beli di situ? Ya boleh, namun bukan menjadi dasar niat engkau menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, yang dibaiat itu loh, ya. Kalau sudah kumpul kemudian Anda ditanya, "Mbak, kowe jenengan jualan apa toh?" "Oh, saya jualan kerudung." "Oh, lah beneran daripada beli di tempat lain, engko tak tawakke sak grup ya." "Boleh enggak?" "Boleh, enggak apa-apa." Nah, ini afdal. Ya. Ini lebih baik karena Anda tidak mencari keuntungan dari balik hubungan Anda. Dan biasanya orang-orang yang memanfaatkan hubungan ini tidak langgeng. Biasanya akan tereliminasi. Siapa yang mengeliminasi? Allah. Ingat itu. Ya. Saya sudah alhamdulillah sudah menemui seperti ini. Saya sering katakan kalau buat majelis baru, ya, siapa yang hatinya untuk Allah, maka Allah akan melindunginya. Siapa yang mencari kepentingan dunia, maka Allah akan memberinya dunia dan tidak menyisakan sedikit pun kepentingan untuk akhiratnya. Begitu. Makanya orang yang mikir dunia, maka dia akan apa? Kebanyakan lalai terhadap urusan akhiratnya. Tapi ketika orang memikirkan akhiratnya dengan keyakinan, maka Allah akan iringkan dunia seperti bayangan yang mengikuti pemiliknya. Gitu ya. Nah, Ustadz memang seyakin itu, ya yakin. Pengakidah kok, ya. Nah, Anda itu orang Islam toh? Iya. Kok masih ragu dengan sesuatu yang pasti? Apa yang pasti? Ya rezeki, ya maut, ya jodoh. Itu pasti. Bahwa Anda itu menanyakan apa yang belum pasti toh? Apa yang belum pasti Ustadz?
ya, masuk neraka apa surga. Itu yang belum pasti, maka kita cemaskan, kita usahakan perkara itu. Tapi soal rezeki, apalagi yang sudah menikah ini. Apa kalian tidak percaya bahwa Allah menyebutkan yughnihumullah min fadlih, Allah akan kayakan kalian dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Masa tidak percaya? Maka kalau sudah siap nikah, nikah ya, apalagi sudah ba'ah ya. Sudah ba'ah. Sudah ba'ah itu apa? Kamu bisa menghidupi, kamu juga punya keinginan untuk menghidupi, menafkahi, menjaga dia, maka nikahlah. Kalau saya ditanya sama murid saya yang S1 itu, ya, Ustadz, mana yang lebih baik? Saya lanjutkan S1, tapi saya belum nikah dulu, atau ketika saya sudah naksir perempuan, dan saya sudah tidak kuat lagi, saya kuliah sambil menikah. Kuliahlah sambil menikah. Kenapa? Kamu dapat dua keutamaan, menjalankan perintah Nabi dan juga mencari ilmu. Nah Ustaz, iya Ustaz, orang tuanya belum siap menerima saya, maka jangan jalin hubungan. Mudah saja kan? Ya itu loh. Tidak ada orang tua yang pengen anaknya dapat orang sak-sae. Betul ya Bapak Ibu? Punya anak gadis kok, dapat siapa kamu? Ini Bu, ini lah kerjanya apa? Kan orang itu biasa tanya itu. Anda tidak boleh ilfil ya, tidak boleh apa sensi. Ketika ditanya soal kerja, ya jawab saja. Ya, loh saya dulu ditanya mertua saya, ya gitu kok. Sudah kerja, ya sudah. Apa? Ya segala yang halal. Wes gampang kok. Yang penting mangan halal kok. Orang mangan gaji. Siapa yang makan gaji Bu? Tidak ada. Ya, ini loh. Asalkan halal selesai. Tapi yang namanya orang tua, anak perempuan begitu apa di mata dan di hati ya, tentunya juga proteksi. Aku sebetulnya ya kurang sreg sama kamu. Tapi berikan saya keyakinan supaya apa? Supaya kamu itu betul-betul menjadi suami yang layak buat anakku. Ya kita buktikan ya. Dengan apa? Merawatnya sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, menjadi imam yang sungguh-sungguh. Maka kalau mertua sudah lihat menantunya wes ora umum sayang karo anake, tapi dia belum beruntung soal apa? Soal usaha, ya Anda punya harta, mudahkan urusannya. Keutamaan menolong karib kerabat, orang yang dekat dengan kita lebih wajib daripada menolong orang lain. Dan ini suaminya anak kita. Anda orang tua punya kios 8, anakmu kok bingung boleh gawean liya. Wong tuane tenang wae ya. Berikan satu sebagai modal. Ustaz nanti ndak amanah. Wis perasaan kamu selek sih. Ya. Kita itu ya. Asumsi positif itu wajib. Ya. Apalagi yang punya sakit itu. Ya. Bangun pagi hari, bangun pagi langsung alhamdulillah. Insya Allah hari ini penyakitku sembuh. Ya. Apalagi mau ke dokter, tidak punya keyakinan kepada Allah, ya cuma minum obat saja, cuma disuntik saja, tapi tidak dapat keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan hidup. Anda itu sudah dijamin oleh Allah, ya. Makanya sampai sekarang masih hidup ya, Bu. Meskipun pakai pusing, ya. Tapi ya sering saya ucapkan ya, pusing itu tanda Anda manusia. Anda hidup. Itu tandanya. Dan ketika kita pusing, kepada siapa kita menyandarkan? Allah. Allah. Itulah proses akidah itu dimainkan. Ya. Makanya kalau orang ngomong, aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kalau soal duit bingung, ya. Ini Ustadz, wah ini tanggal 1 ini saya harus bayar pondok anak gini. Akhirnya milih jalan singkat apa? Pegang KTP, selfie, cepret. Pinjaman online. Nanti kalau sudah kena ribanya bingung. Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya karena banyak lubang, akhirnya hidupnya yang tinggal di lubang. Nah itu loh. Percaya dulu. Ya. Percaya dulu. Makanya yang Allah tunggu apa? Kepercayaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari iman kita kepadanya. Kemudian yang terakhir ya adalah ya. Nah, ini
orang yang menawarkan dagangannya seusai sholat asar. Ya. Orang yang menawarkan dagangannya seusai sholat asar. Kenapa kok sholat asar? Seusai sholat asar. Nah, kebiasaan ya setelah sholat asar itu ya mereka tuh bersiap-siap ya untuk menjelang waktu maghrib ya. Coba ya. Biasanya pasar itu justru ameh tutupi malah rame. Ameh ditutup kok maneman apa? Karena sudah rame. Apalagi waktu asar. Waktu asar itu paling mudah untuk ditinggalkan sholatnya. Ya, arep sholat wis sarasen ketoke kok mau wis jam 12 wis sholat ya. Kok iki sholat neh? Sholat asar itu. Ya. Ya nek iso lucu muni masyaallah ya. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Makanya luar biasa sholat asar. Ya. Lihat Ibu-ibu ya. Ketika mau maghrib, ya, apalagi hari Jumat, ya, waktu-waktu mustajab itu berdoa. Saya pesan, saya berwasiat, jangan tinggalkan apa zikir pagi dan petang, ya. Dibaca terus itu. Jangan sampai Anda tinggalkan zikir pagi dan petang, ya. Sebelum maghrib itu dibaca, ya. Insya Allah ada keutamaan, ya, banyak keutamaannya, ya. Maka, ya, Allahu Akbar, ya. Jika seorang pemimpin memberinya harta, ia berbaiat, ya, ia ridho, dan bila sang pemimpin tidak memberinya harta, maka ia benci. Ini masih gandengan dengan orang yang menawarkan dagangan di waktu asar itu. Ya. Ketika dia itu dipimpin oleh orang, ya, kemudian dia itu memberinya harta, dia ridho. Ridho dia sebagai pemimpinnya. Ini gandeng orangnya duitnya, ya udah. Ngopo? Contoh kampanye. Per A 100 regep. Ya, lumayan rasa kerja 100. Kayak duit tak? Tapi ketika ada, ayo kampanye yo, ngiklan iki calon iki. Enek ditera. Ngopo kesel men? Bensin opo ora tuku nganggo duit. Nah iya. Ya, seperti ini. Maka kalau tidak dapat keuntungan, maka ya gitu. Ngaji. Ngaji itu ada. Yang pergi ke kajian hanya lihat apa? Dapat apa di situ? Ya. Makanya kajian yang menawarkan roti, sego, ya, kemudian hadiah apa-apa biasanya rame. Ya. Nah ini kajian sing apa? Membuka sumbangan, ya. Kemudian teko ya mung ora dikeki apa-apa, mung ilmu tok, ya. Biasanya sepi. Nah ini makanya kalau kajian kita tanpa memberikan apa, ya mbok kita sendiri yang sadar. Dengan apa? Ya memberikan harta kita, memberi kepada penuntut ilmu seperti ini, keutamanya banyak, ya. Dalam kitab Minhajul Muslim, memberi makan orang yang bertakwa itu lebih utama daripada orang yang tidak bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa? Ya teman-teman Anda ini, ya. Makanya ya Bu ya, nanti seusai kajian ya, mungkin Anda di rumah lagi panen dongso ya, Bu oseng-oseng digawa ning kajian, sapa gelem plastik siji-siji. Ini gratis, Bu. Dimakan orang soleh, dimakan orang soleha. Dapat pahala nggak? Dapat, ya. Alhamdulillah dagangan laris. Aku mau bilang sama panitia, besok kajian ini tak sediani roti dari aku. Biar mereka memakan kebahagiaan apa yang aku dapatkan pula. Dan semoga Allah menerima amal soleh ini. Kasih. Makanya Bu, orang-orang terdahulu itu, kalau nyambut orang safar, kon moro ning omahe kon mangan tok. Ora sang apa-apa, mangan tok terus lunga. Wis senengi orang. Nggih. Makanya ini kebiasaan yang perlu ditiru. Amal yang ringan tapi pahalanya luar biasa besar. Ya. Anak diparani konco, diparani loh sampean. Mbak, aku mameh rono, ameh golek ilmu ning kono, ya. Tolong dongakno ya. Oh ya, wis tak dongake. Ya hati-hati ya. Ya.
Iki wonge ra mudeng. Anda diparani mesti enek butuhe. Ya. Maka kita sebagai teman, ya, ndak usah nunggu. Karena kita itu kebanyakan sudah tahu, ning kadang pura-pura. Ya. Oh ini aku dengar fulanah ini arep digawe. Ya. Dan dia sudah ke rumah ini, dia cerita. Oh ya. Oh, aku paham. Dia butuh dibantu. Betul cerita ke rumah, ya. Ini aku tanggal sekian mau ngunduh mantu. Doakan ya. Oh iya tak dongake. Ya nanti aku ikut bantu berasnya ya. Nanti 2 ton tak kirim. Atau 2 karung ya enggak apa-apa ya. Dalam rangka apa? Mencari ridha Allah. Ya. Nah, kesempatan seperti ini jangan sampai dilepaskan begitu saja. Ya ini keterkaitan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang berupa sumpah tadi. Oke? Silakan ada pertanyaan? Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon bertanya mengenai poin